Aku ingin kau bertanya kepada dirimu sendiri. Apakah hidupmu hanya akan menjadi angka dalam sensus? Apakah namamu hanya akan terukir di atas batu nisan, dilupakan oleh generasi berikutnya yang bahkan tak pernah tahu engkau pernah bernafas di bumi ini? Ataukah kau akan menjadi satu nama, satu suara, satu nyala api yang tak bisa dipadamkan bahkan ketika tubuhmu telah lama terkubur tanah? Orang-orang sering takut mati, padahal ketakutan yang lebih mengerikan bukanlah kematian. Yang lebih menakutkan adalah hidup tetapi dilupakan. Hidup tetapi tidak pernah berarti. Hidup tetapi hanya menjadi debu yang hilang di tiup angin sejarah. Aku tidak berbicara tentang popularitas murahan, tentang namamu yang hanya bersinar karena sensasi sesaat lalu tenggelam. Aku berbicara tentang warisan yang tidak bisa dihapus, tentang keberanian untuk menjadi manusia yang meninggalkan bekas meskipun dunia berusaha menghapusnya. Aku telah melihat sendiri bagaimana dunia memperlakukan mereka yang berbeda, mereka yang menantang arus, mereka yang menolak tunduk. Dunia akan memenjarakanmu, dunia akan menghancurkan tubuhmu. Tetapi jika tekadmu lebih keras daripada besi jeruji, maka kau akan melampaui daging dan tulang. Kau akan hidup dalam ingatan, dalam sejarah, dalam jiwa-jiwa yang terinspirasi oleh keberanianmu. Untuk menjadi orang yang tidak bisa dilupakan, engkau harus terlebih dahulu mengerti satu hal. Manusia diukur bukan dari berapa lama ia hidup, tetapi dari berapa besar ia mempengaruhi hidup orang lain. Sejarah bukanlah kumpulan tanggal dan peristiwa. Sejarah adalah cerita tentang jiwa-jiwa yang berani menggoreskan tinta di atas kertas peradaban. Lihatlah nama-nama besar yang kau kenal. Mereka mungkin sudah mati puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun lalu. Tetapi mengapa engkau masih mengingat mereka? Karena mereka meninggalkan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan emas. Sebuah jejak yang membakar imajinasi manusia. Dan jejak itu lahir dari keberanian untuk melawan kenyamanan. Lahir dari tekad untuk hidup, bukan demi diri sendiri, tetapi demi sesuatu yang lebih besar daripada ego. Apakah engkau ingin menjadi orang yang tidak bisa dilupakan? Maka engkau harus memulai dengan melupakan kesenangan semu. Hidup bukan sekadar mencari kenyamanan. Hidup adalah peperangan panjang melawan kemalasan, kebodohan, dan ketakutan. Jangan kira aku bicara dari Menara Gading. Aku pernah hidup di penjara, diasingkan dari tanah airku, dikejar, diburu, bahkan dianggap gila. Tetapi bukankah lebih baik dianggap gila oleh dunia daripada mati sebagai orang waras yang tidak pernah diperhitungkan sejarah? Ingatlah ini, dunia tidak pernah mengingat orang yang bermain aman. Dunia tidak pernah menulis tentang mereka yang sekadar mengikuti arus. Dunia hanya mengingat orang-orang yang menolak tunduk, yang menolak hidup biasa, yang berani membayar harga dari keyakinannya. Engkau ingin namamu dikenang? Maka siapkan dirimu untuk menanggung luka. Siapkan dirimu untuk dihina, difitnah, bahkan dibuang. Sebab dunia hanya menguji mereka yang berniat meninggalkan jejak. Tetapi jangan salah mengerti. Jejak yang abadi bukanlah sekadar keberanian yang kosong, bukan sekadar teriak melawan. Untuk menjadi orang yang tidak bisa dilupakan, engkau harus menguasai pikiranmu sendiri. Pikiran adalah senjata paling tajam, dan hanya mereka yang berani berpikir, berani membaca, berani mempertanyakan segalanya yang bisa meninggalkan warisan abadi. Itulah sebabnya aku menulis Magdialog, materialisme, dialektika,
logika. Aku menulisnya bukan untuk menjadi buku, tetapi untuk menjadi pisau. Pisau yang bisa mengiris kebodohan, memotong belenggu feodalisme, dan membebaskan manusia dari kegelapan pikirannya sendiri. Engkau ingin dikenang, maka kuasai pikiranmu. Jangan biarkan pikiranmu menjadi budak dogma yang buta. Jangan biarkan dirimu menjadi cermin dari orang lain. Pikirkan sendiri, analisis sendiri, putuskan sendiri. Sebab orang yang hanya mengulang, hanya meniru, hanya mengekor, akan lenyap bersama keramaian yang ia ikuti. Orang yang tidak bisa dilupakan adalah orang yang menciptakan, bukan orang yang menyalin. Tetapi penciptaan tidak lahir dari kemalasan, ia lahir dari disiplin. Disiplin yang tidak bisa ditawar. Bangun ketika orang lain masih tidur. Belajar ketika orang lain bersantai, menulis ketika tanganmu gemetar, bergerak ketika kakimu letih. Itulah harga yang harus kau bayar jika kau ingin meninggalkan warisan. Engkau mungkin berpikir, bukankah itu terlalu berat? Bukankah manusia butuh istirahat, butuh bersenang-senang? Ya, manusia butuh semua itu. Tetapi tanyakanlah kepada dirimu, apakah engkau ingin dikenang sebagai manusia yang hidup hanya untuk mencari kenyamanan? Atau sebagai manusia yang mengorbankan kenyamanan demi sesuatu yang lebih besar? Dunia ini penuh dengan orang yang hanya hidup sekali, lalu hilang begitu saja. Tetapi dunia juga mencatat sedikit orang yang hidup sekali, namun meninggalkan api yang menyala selama berabad-abad. Mereka tidak abadi karena tubuhnya, tetapi karena gagasan dan keberaniannya. Maka jangan takut berbeda, jangan takut dicaci, jangan takut sendirian, sebab kesendirian adalah harga dari keabadian. Dan jika engkau berani membayar harga itu, maka engkau akan menemukan jalan menuju nama yang tak bisa dihapus. Lihatlah kehidupanmu sekarang. Apakah engkau hidup dengan alasan yang jelas? Ataukah engkau hanya mengikuti rutinitas, bangun, bekerja, makan, tidur, lalu mengulangi lagi? Hidup seperti itu tidak akan membuatmu dikenang. Itu hanya akan menjadikanmu bagian dari statistik. Jika engkau ingin abadi, tentukan visimu sekarang. Tanyakan pada dirimu, apa yang akan kuberikan pada dunia? Apa yang akan kutinggalkan setelah aku mati? Apa yang akan membuat orang menyebut namaku, bahkan ketika aku tidak lagi ada? Visi itu bukan sekedar kata-kata. Visi adalah kompas yang menuntun setiap langkahmu. Visi adalah api yang menyalakan semangatmu, bahkan ketika tubuhmu lelah. Visi adalah alasan mengapa engkau berkorban. Tanpa visi, engkau hanyalah bayangan. Dengan visi, engkau adalah cahaya, dan cahaya tidak pernah bisa dilupakan. Apakah engkau tahu mengapa sebagian besar manusia mudah dilupakan? Karena mereka menyerah pada kelemahan yang sama. Mereka hidup tanpa tujuan, tanpa arah, tanpa tekad yang benar-benar mereka bela sampai titik darah terakhir. Mereka hanya berjalan di jalan yang sudah disediakan orang lain, dan akhirnya mereka menjadi bagian dari keramaian yang tak pernah diingat. Engkau harus mengerti, orang yang tidak bisa dilupakan bukanlah orang yang hidup dengan aman. Ia adalah orang yang bersedia menanggung beban lebih berat daripada yang sanggup dipikul orang kebanyakan. Ia adalah orang yang memahami bahwa penderitaan bukanlah musuh, melainkan guru. Ketika aku dipenjara, ketika aku diasingkan, ketika aku dianggap berbahaya hanya karena aku berpikir berbeda, aku sadar satu hal. Penderitaan adalah ujian yang memisahkan mereka yang hanya bicara dengan mereka yang sungguh-sungguh berjuang. Penderitaan adalah pintu menuju keabadian. Engkau tidak bisa berharap dikenang jika engkau takut pada rasa sakit.
Karena rasa sakit adalah batu yang mengasah pedang karaktermu. Rasa sakit adalah api yang menguji seberapa kuat keyakinanmu. Tanpa rasa sakit, engkau hanyalah besi mentah. Dengan rasa sakit, engkau ditempa menjadi baja. Apakah engkau ingin dikenang? Maka jangan lari dari rasa sakit. Tatap ia di mata, rasakan panasnya. Biarkan ia mengajarmu disiplin, biarkan ia menguatkan hatimu, biarkan ia membentukmu menjadi seseorang yang lebih keras daripada segala rintangan yang menghadangmu. Orang-orang besar yang kau baca dalam sejarah, mereka semua ditempa oleh rasa sakit. Lihatlah nabi yang terusir dari tanah kelahirannya. Lihatlah ilmuwan yang dihujat karena ide-idenya. Lihatlah pejuang yang dipenjara karena keberaniannya. Jika mereka menyerah pada rasa sakit, namanya sudah lama lenyap. Tetapi karena mereka memeluk rasa sakit, nama mereka menjadi abadi. Engkau harus belajar mencintai perjalanan itu. Karena jalan menuju keabadian tidak pernah mulus. Jalan itu terjal, penuh onak, penuh jebakan. Tetapi justru itulah yang membuat langkahmu bermakna. Jika jalan itu mudah, semua orang akan menapakinya dan tidak ada yang akan dikenang. Aku ingin engkau membayangkan sesuatu. Bayangkan sebuah batu besar di tengah jalan. Kebanyakan orang akan berhenti. Mereka akan mengeluh, mereka akan menunggu orang lain memindahkannya, atau mereka akan berbalik arah. Tetapi orang yang tidak bisa dilupakan, ia akan menghantam batu itu, memecahnya, menyingkirkannya. Dan ketika orang lain datang lewat jalan itu, mereka akan berkata, ada seseorang yang sudah membuka jalan ini untuk kita. Itulah jejak, itulah warisan, itulah cara engkau dikenang. Tetapi jangan hanya berhenti pada keberanian. Orang yang abadi juga memiliki satu kualitas yang tak bisa ditawar. Konsistensi. Keberanian tanpa konsistensi hanya akan jadi percikan api sesaat yang cepat padam. Tetapi keberanian yang konsisten, itulah api unggun yang menyala terus, yang menghangatkan, yang memberi cahaya, bahkan setelah engkau pergi. Engkau tidak perlu melakukan hal-hal besar setiap hari. Tetapi engkau harus melakukan hal yang bermakna setiap hari. Satu langkah maju, satu keputusan benar, satu kebiasaan baik. Itulah yang akan membentuk dirimu menjadi manusia yang tak bisa dihapus dari sejarah. Jangan kira orang mengingatmu hanya karena satu kemenangan besar. Tidak. Mereka mengingatmu karena ketekunanmu yang tidak pernah berhenti. Mereka mengingatmu karena engkau terus berdiri bahkan setelah 1000 kali jatuh. Mereka mengingatmu karena engkau tetap berjalan ketika semua orang memilih berhenti. Dan ingatlah ini, jika engkau benar-benar ingin meninggalkan warisan, maka engkau harus hidup bukan untuk dirimu sendiri. Engkau harus memberi lebih banyak daripada yang kau ambil. Engkau harus menyalakan api pada orang lain, bukan hanya menghangatkan dirimu. Aku menulis, aku berjuang, aku berkorban, bukan karena aku ingin namaku dipuja. Aku melakukannya karena aku tahu generasi setelahku membutuhkan jalan. Mereka membutuhkan gagasan, mereka membutuhkan contoh. Aku tidak peduli apakah aku hidup lama atau mati muda. Yang kupedulikan hanyalah apakah aku sudah memberi sesuatu yang tidak bisa dimatikan oleh peluru atau penjara. Itulah rahasia orang yang tidak bisa dilupakan. Mereka tidak hidup untuk diri sendiri. Mereka hidup untuk sebuah visi yang lebih besar daripada hidupnya. Dan karena itulah, meskipun tubuh mereka mati, visi itu tetap berjalan. Gagasan itu tetap hidup, namanya tetap disebut. Sekarang aku ingin engkau bertanya pada dirimu sendiri. Apakah aku sudah menemukan visiku? Apakah aku tahu untuk apa aku hidup? Apakah aku tahu apa yang ingin kutinggalkan pada dunia ini?
Jika jawabanmu tidak, maka jangan tunggu besok. Jangan tunggu sampai engkau tua. Jangan tunggu sampai engkau punya uang. Jangan tunggu sampai semua kondisi sempurna. Mulailah sekarang. Temukan visimu. Temukan alasan yang membuatmu rela berkorban. Temukan sesuatu yang begitu kuat, sehingga engkau sanggup menanggung segala hinaan dan penderitaan demi mewujudkannya. Karena hanya dengan itu, engkau akan menjadi abadi. Ingatlah, orang yang dilupakan adalah mereka yang hidup hanya untuk kenyamanan pribadi. Orang yang dikenang adalah mereka yang mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang lebih besar. Maka jangan buang hidupmu hanya untuk mengejar kesenangan sesaat. Jangan habiskan waktumu hanya untuk menghindari kesulitan. Jadikan hidupmu sebuah karya. Jadikan hidupmu sebuah obor yang menyala. Jadikan hidupmu sebuah pelajaran bagi mereka yang datang setelahmu. Suatu hari, tubuhmu akan berhenti bernapas. Tetapi jangan biarkan namamu berhenti hidup. Biarkan ia tetap disebut. Biarkan ia tetap menginspirasi. Biarkan ia tetap menggetarkan hati orang yang bahkan belum lahir ketika engkau masih ada. Engkau ingin menjadi orang yang tidak bisa dilupakan? Maka percayalah, kuncinya ada pada satu kalimat. Hidup dengan keyakinan yang lebih besar daripada dirimu sendiri dan bertahan dengan disiplin sampai akhir hayatmu.